Halo, apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan puisi. Nah, seperti biasanya sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya. Apa saja kompetensi dasar yang harus kalian kuasai berkaitan dengan tema ini? Yang pertama, untuk aspek pengetahuannya adalah menganalisis unsur kebahasaan puisi. Nah, tujuan dari kompetensi dasar ini tentunya kalian diharapkan bisa menganalisis penggunaan bahasa di dalam puisi. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua berkaitan dengan aspek keterampilan, yaitu mendemonstrasikan kemampuan menulis puisi. Jadi, tujuan dari kompetensi dasar ini diharapkan kalian mampu menulis sebuah puisi untuk kemudian dideklamasikan di depan teman-teman kalian ya. Oke, materinya berkaitan dengan unsur kebahasaan ini. Yang pertama adalah diksi, yang kedua imaji dalam puisi, yang ketiga kata konkret dalam puisi, dan yang keempat adalah rima atau rima. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, diksi. Diksi adalah merupakan pilihan kata. Nah, diksi ini penting sekali kita bahas di dalam sebuah puisi. Mengapa? Karena dalam puisi itu ada ciri khas tersendiri dalam pilihan katanya. Nah, ada beberapa kategori diksi di dalam puisi. Yang pertama yaitu makna kias. Artinya kata yang dipilih dalam puisi kebanyakan merupakan kata bermakna kias atau istilahnya adalah makna konotasi. Ya, apa yang dimaksud dengan makna kias atau konotasi? Itu makna yang tidak sebenarnya. Artinya dari makna yang sebenarnya itu sudah mendapatkan makna tertentu. Ada pembiasan atau pengembangan makna dari makna yang sebenarnya ya. Itu maksud dari makna konotasi. Kemudian pilihan kata yang kedua dalam bentuk lambang atau simbol, artinya menggunakan kata tertentu untuk menggambarkan sebuah hal atau benda yang berbeda. Nah, kita akan lihat contohnya di dalam puisi. Yang pertama, untuk makna kias, contohnya dalam puisi berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Kita baca dulu puisinya ya. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, luka dan bisa kubawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Nah, di sini kita lihat ada ungkapan binatang jalang. Nah, kalau kita lihat di dalam puisi ini, tentunya ungkapan binatang jalang ini tidak dimaksudkan dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu menggambarkan sebuah binatang yang liar, tidak, tetapi ada tambahan makna tertentu. Ini untuk menggambarkan tentunya adalah seseorang yang ya mempunyai karakteristik seperti binatang jalang, artinya liar begitu. Nah, dalam hal ini tentunya yang dimaksudkan adalah untuk gambaran bahwa si aku dalam puisi ini merupakan orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Nah, tidak terlalu jauh bedanya ya dengan makna binatang jalang. Artinya kalau binatang jalang itu kan binatang yang liar, yang tidak bisa dijinakan. Nah, artinya dia mengikuti kemauan dia sendiri, tidak mau mengikuti tuannya. Nah, jadi artinya dengan menggunakan ungkapan binatang jalang ini, artinya si aku dalam puisi itu adalah seorang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Artinya orang yang maunya bebas gitu. Itu yang dimaksud dengan makna kias. Yang berikutnya diksi yang kedua adalah lambang, dalam bentuk lambang atau simbol. Kita lihat di sini di dalam contoh puisi berjudul Surat kepada Bunda tentang calon menantunya. Kita baca puisinya. Burung dara jantan yang nakal, yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan, dan tiada akan pulang buat selama-lamanya. Nah, kita lihat di sini ada istilah kandang ya. Kandang, kalau dalam pengertian sebenarnya itu kan tempat tinggal binatang. Jadi ya tidak jauh berbeda. Artinya gambaran kandang ini merupakan simbol dari sebuah rumah. Rumah kan juga tempat tinggal. Hanya bedanya kalau kandang tempat tinggal binatang, sedangkan rumah adalah tempat tinggal manusia. Itu yang dimaksud dengan diksi dalam puisi. Jadi ada dua makna, yaitu makna kias atau konotasi dan lambang atau simbol. Nah, yang kedua unsur kebahasaan tadi yang kedua yaitu imaji. Imaji itu maksudnya apa?
pengimajian, yaitu kata atau sunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Jadi di dalam puisi itu ada ungkapan yang menggambarkan, yang mengajak kita atau membuat kita tuh bisa menggambarkan sesuatu yang bisa dilihat atau sesuatu yang bisa didengar atau sesuatu yang bisa dirasakan. Itu namanya ungkapan yang mengandung imaji. Terdapat hubungan yang erat antara diksi, pengimajian, dan kata konkretnya. Nah, jadi dari pilihan kata yang ada itu akan menimbulkan suatu imaji tertentu, entah imaji yang berkaitan dengan penglihatan atau pendengaran atau perasaan. Itu. Jadi diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian sehingga menjadi kata konkret. Seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Dan imaji itu ada 3 macam, yaitu yang pertama imaji visual. Imaji visual itu artinya dari ungkapan puisi itu, dari larik-larik puisi itu memberikan ungkapan yang menggambarkan seolah-olah objek yang digambarkan itu bisa kita lihat. Nah, artinya ada penggambaran secara fisik yang membuat pembaca bisa membayangkan, menggambarkan seperti apa bentuknya, seperti bisa dilihat, seperti kita melihat sebuah lukisan begitu ya. Nah, ini contohnya dalam puisi Gadis Peminta-Minta. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka, tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ini ada ungkapan tengadah padaku. Jadi seakan-akan kita bisa membayangkan ada seorang gadis kecil tengadah padaku. Artinya berarti melihat menatap kita ya, menatap kita dengan membawa sebuah kain kecil. Kita bisa membayangkan. Nah, itu namanya ungkapan ini menggambarkan imaji visual. Yang kedua, imaji auditif. Yang dimaksudkan imaji auditif itu adalah ungkapan yang seolah-olah kita bisa mendengar sesuatu dari ungkapan puisi itu. Nah, ini contohnya dari puisi Asmara Dana. Ada ungkapan, ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun. Jadi dengar kepak sayap kelelawar, seakan kita diajak mendengar ya. Kemudian ia dengar resah kuda serta langkah pedati. Jadi kita diajak seakan mendengar resah kuda. Nah, itu imaji tadi adalah imaji auditif. Yang ketiga adalah imaji taktil. Imaji taktil itu dari ungkapan larik-larik yang ada membawa kita untuk merasakan sesuatu. Nah, ini contohnya dalam puisi di sini, dalam puisi yang berjudul Yang Terampas dan Yang Putus. Ini ada kurang S di sini ya. Yang benar adalah yang terampas dan yang putus. Ada ungkapan, ada kata-kata menggigit juga ruang di mana dia yang kuingat. Nah, dari kata menggigit itu yang timbul dari sensori kita itu kan merasakan. Kemudian dalam larik yang berikutnya, malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Merasuk, kata merasuk itu bisa kita rasakan, bukan kita lihat, kita dengar, tapi kita rasakan. Kemudian di larik terakhir ada kata beku, begitu kan beku itu dirasakan ya, itu yang dinamakan dengan imaji taktil, itu imaji. Yang berikutnya kata konkret. Yang dimaksud dengan kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Jadi munculnya imaji itu karena ada menyebutkan kata-kata yang sifatnya konkret. Nah, dari kata konkret itu kita akan membayangkan imaji, akan muncul imaji dalam benak kita. Contohnya misalnya dalam puisi Balada Terbunuhnya Atmokarpo. Di sini ada kata-kata kuku-kuku besi, kulit bumi. Nah, itu kan merupakan kata konkret ya, kata konkret fisik, kata konkret yang bisa kita lihat. Kuku besi, kulit bumi, penunggang, perampok yang diburu, nah, kan kata konkret. Surai, jenawi, telanjang, nah, itu merupakan contoh kata konkret dalam puisi. Kemudian berikutnya rima dan irama. Rima itu merupakan bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam
dalam larik dan bait. Sedangkan irama itu pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Untuk rima, rima itu merupakan salah satu unsur pembentuk irama. Namun irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Itu tentang rima. Masih kita lanjut berkaitan dengan rima. Ada beberapa macam rima dalam puisi yang biasa digunakan, yaitu ada rima sejajar, rima kembar, rima berpeluk, rima bersilang. Dengan polanya, kalau rima sejajar itu polanya A A A A, rima kembar A A B B, rima berpeluk A B B A, dan rima bersilang itu A B A B. Kemudian ada pembagian rima berdasarkan jenis bunyi yang diulang. Nah, itu ada 8 macam ya. Yang pertama, rima sempurna, rima tak sempurna, rima mutlak, rima terbuka, rima tertutup, rima alterasi, rima asonansi, dan rima disonansi. Itu jadi berkaitan dengan bunyi yang dihasilkan dari larik-larik puisi. Oke, ini contohnya menguraikan rima dari segi bunyi tadi ya. Pagiku hilang, sudah melayang. Hari mudaku telah pergi, kini petang, datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Ya, oke, itu kurang lebih penjelasan tentang penggunaan bahasa atau unsur bahasa yang digunakan di dalam puisi. Semoga bisa dipahami dengan baik ya anak-anak. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang ada yang diberikan oleh guru. Tetap semangat dan salam sukses selalu.